Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Coba kita baca aja kisahnya seorang wanita solehah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, surat Maryam. Ya nih, mumpung lagi banyak hafizah di sini, saya pengen dapat keberkahan ayat-ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaba farsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Ini salah satu dari surat favorit saya, surat Maryam, karena belakangnya tuh rimanya enak banget gitu. Betul gak sih? Makanan syarqiyya basharon sawiyya in kunta taqiyya li ahbalaki gulaman zakiyya. Enak banget ya ayat Quran ya. Insyaallah. Wadhkur fil kitabi Maryam. Dan ingat-ingatlah atau ingatlah kisah gitu ya. Banyak tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh inget-ngingetin atau sebut-sebut kisah tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di masa-masa yang sebelumnya. Ceritakanlah olehmu kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad, atau ingat-ingatlah, wahai Muhammad, kisahnya tentang Maryam. Apa yang diingat-ingat? Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika dia mengasingkan diri min ahliha dari keluarganya, makanan syarqiyya ke tempat sebelah timur Baitul Maqdis. Ini waktu saya ke Aqsa tahun 2016. Itu teman-teman ada dua versinya tuh. Kita kalau ikut travel akan nunjukin tempat di mana di mana Sayyidah Maryam melahirkan anaknya. Namanya Bethlehem. Itu adalah kayak hajinya orang Nasrani. Hajinya orang Nasrani itu kayak kita pergi ke Ka'bah, mereka pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu Baitul Lahm atau rumah daging gitu ya. Dulunya katanya kayak lebih mirip kandang gitu, kandangnya domba. Itu kabarnya adalah tempat di mana Nabi Sayyidah Maryam lari-lari mengasingkan diri, pergi ke tempat yang sepi di situ. Versinya mereka. Wallahu a'lam yang benar mana, tapi ketika pagi hari itu kami diajak jalan-jalan sama imam Masjidil Aqsa. Saya dan teman-teman yang lain diajak jalan-jalan kelilingan ke daerahnya Aqsa. Kita doakan mudah-mudahan selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan umat Islam dari kejahatannya orang-orang Yahudi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari kejahatan Zionis ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga Baitul Maqdis dan umat Islam yang ada di Palestina sana, insyaallah. Mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau ajak kami jalan-jalan, termasuk diantaranya saya dikasih lihat tuh arah belakangnya Masjidil Aqsa tuh ternyata besar sekali kawasannya itu ya. Kawasan sucinya umat Islam, dan itu tuh hingga sampai ada satu tempat, dari tempat itu kelihatan semua Masjidil Aqsa sebelah mana,
Bethlehem sebelah mana sama tembok ratapannya orang Yahudi. Ada satu posisi di mana kita bisa melihat ketiganya. Di satu kayak semacam bukit gitu bisa kelihatan tuh tiga-tiganya. Tapi yang hari itu ketika diajak ke arahnya Baitul Maqdis, belakangnya itu ditunjukin sama imam masjidnya. Dia bilang di tempat ini Nabi Sulaiman ditemukan meninggal dunia ketika tongkatnya dimakan sama rayap-rayap tanah. Kan begitu ceritanya. Di sini nih katanya. Saya jadi ngebayangin, ya ampun. Kayak apa dulu itu ya? Luar biasa banget gitu, kayak sebuah bekas-bekas istana gitu. Kemudian tunjukin juga sama dia, ini tempat Imam Ghazali berkholwat. Ada tuh situ. Terus ditunjukin juga, dia bilang kalau menurut sebagian ahli tafsir sekaligus juga ahli apa tuh namanya? Arkeologi, ya. Itu Nabi Sayyidah Maryam ketika dikasih kehamilan besar itu, dia intabadat min ahliha makanan syarqiyah, di tempat sini dia bilang, bukan di Bethlehem seperti yang dipikirkan, yang dijadikan inian sama orang-orang Nasrani zaman sekarang ya. Wallahu a'lam. Tapi sih kita pergiin semua waktu itu. Ke Bethlehem juga kita pergi, gereja, walaupun abah saya kayak yang ngapain kita pergi ke gereja gitu. Saya bilang, "Bah, ini bukan gereja sembarang gereja." Cakep. Jadi pantun. Apa namanya? Bukan gereja gitu. Ini adalah tempat kelahirannya Nabi Isa, yang artinya rahmat Allah selalu turun di situ juga gitu. Karena abah saya ngelihat orang pegang salib gitu, kayak nggak bisa terima gitu, kayak nggak bisa lihat, mendingan kita nggak usah pergi aja ke sini gitu kan. Ala kulli hal, wallahu a'lam yang benar yang mana, tapi Imam Masjidil Aqsa itu kasih tahu bahwa Sayyidah Maryam makanan syarqiyah itu bukan Bethlehem, kata beliau, tapi di tempat ini. Ditunjukkan sama beliau itu bahwa perkiraannya disitulah yang disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai makanan syarqiyah. Sebab itu adalah arah timurnya Masjidil Aqsa. Sayyidah Maryam itu dari mulai lahirnya udah Allah ceritakan. Kelahirannya Sayyidah Maryam di surat Ali Imran. Bahkan dari mulai ibunya hamil. Bahkan dari mulai ibunya nazar. Udah diceritain. Kenapa gitu? Karena itu jadi masil, jadi perumpamaan, jadi teladan, jadi pegangan kita gitu, umat Islam. Seolah Allah hendak menceritakan kepada kita, kamu jadi perempuan, jadilah seperti Maryam. Jadilah seperti keluarganya Sayyidah Maryam. Al-Imran, keluarganya Imran. Keluarga yang dimaksud di situ adalah istri dan anak perempuan. Al-Imran, keluarganya Imran, Nabi Allah Imran. Imran itu sendiri teman-teman, itu nabi meskipun bukan rasul. Jadi yang jadi rasulnya pada zaman tersebut adalah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Itu ya. Untuk kemudian Nabi Zakarianya punya anak yang juga jadi nabi, sekaligus juga keponakannya yaitu Nabi Allah Isa alaihi salam. Nah, jadi zaman itu tuh yang jadi nabinya tuh Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria ini punya saudara namanya Imran. Sekaligus sekalian saya muliakan, Imran ini nabi tapi bukan rasul. Beliau punya istri namanya Hannah. Solehah. Orang-orang baik, orang-orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan hidup yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, menjalani kehidupan seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Menjalani kehidupan seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Mereka adalah penjaga-penjaga Masjidil Aqsa. Keluarga itu. Nabi Zakaria, Nabi Imran, kemudian generasi demi generasi dari bapak-bapaknya itu ya. Masalahnya mereka nikah lama belum punya anak. Kan begitu ceritanya. Sampai kemudian beberapa waktu sesudahnya ketika Sayyidah Maryam merasakan kayaknya ada yang berbeda nih di badan saya. Kayaknya saya hamil gitu kan.
Hana ketika merasakan bahwa di perutnya itu ada sesuatu yang berbeda, kayaknya hamil nih gitu. Beliau pun kemudian nazar, inni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nazar apa yang ada dalam kandunganku ini, jika memang ada kehamilan, saya nazar untuk menjadikannya untukmu. Nah, dalam pikirannya Sayyidah Hana, menjadikan sesuatu untuk Allah itu artinya adalah melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dapat menjadi penjaga Masjidil Aqsa. Penerus-penerusnya gitu, penjaga Masjidil Aqsa. Nggak kebayang sama sekali akan melahirkan anak perempuan. Subhanallah, dijagain sepanjang kehamilan, hamilnya dijaga terus seperti itu, zikirnya dijaga gitu ya, sama Sayyidah Hana ini. Sampai kemudian falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Begitu lahir, ternyata lahirnya adalah anak perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Anak laki enggak sama anak perempuan. Ini nih yang jadi problem di zaman sekarang nih. Sehingga sekalian saya muliakan, nih zaman ke belakang tambahkan semakin banyak anak-anak laki lahir dengan hormonal perempuan. Tapi bagaimanapun, selagi dia adalah laki-laki, maka dia harus berperan sebagai laki-laki. Nggak boleh ke perempuanan, nggak boleh ke banci-bancian, gitu ya. Mereka lembut sih silahkan aja. Kelembutan itu memang sesuatu hal yang baik, bukan begitu? Jadi laki-laki tapi lembut banget orangnya gitu kan, hatinya sensitif, bagus, gak apa-apa gitu. Apapun yang Allah SWT berikan itu adalah yang terbaik. Akan tetapi bertingkah seperti perempuan, apalagi jika sebagai orang tuanya kemudian membenarkan itu yang kita telah diperingatkan oleh Allah SWT, walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki beda sama perempuan. Teman-teman saya sekalian, saya kasih tahu sebab kenapa akhir zaman tambah semakin banyak lahir anak-anak laki dengan hormonal perempuan. Ini buat sekedar pengetahuan ya. Sekarang ini banyak buah-buahan atau sayur-sayuran yang disuntik pupuk, diberi pupuknya itu terdiri dari plasenta perempuan. Karena memang gak ada yang lebih bagus buat bikin besar buah sekaligus bikin buah tersebut lebih lama tahannya daripada plasenta perempuan. Plasenta perempuan itu zat yang paling subur. Zat-zat enzim-enzimnya itu yang paling bisa menyuburkan. Jadi buah pisang misalnya mestinya sekian, intikan plasenta itu tadi bisa jadi 3 kali lebih besar. 3 kali lebih besar. Nah, daerah-daerah yang banyak membuat buah-buahan itu jadi tambah besar, salah satunya adalah Thailand, di Bangkok. Ya. Makanya kan kita segala-gala yang gede-gede kita sebut Bangkok. Jambu yang gede, durian yang gede, ayam potong yang gede, ayam Bangkok juga. Oh, saya baru denger ini malahan. Pokoknya itu semua yang disuntik-suntikan plasenta buat bikin besar buah gitu kan, anggur, apel, apa semuanya itu tuh kebanyakan dari daerah sana gitu, dari daerah Bangkok. Memang mereka memproduksi buah-buahan yang kayak gitu-gitu, besar-besar kayak gitu dengan disuntikan plasenta. Termasuk juga di Amerika, di mana tuh memang kayak begitu gitu. Mereka memproduksi pupuk-pupuk yang terdiri dari plasenta perempuan. Akhirnya ketika ada ibu-ibu hamil, terutama di masa-masa muda kehamilannya, dia banyak mengkonsumsi buah-buahan tersebut sehingga anak yang dilahirkan itu udah kemasukan genetik hormonal perempuan. Kalau ternyata anaknya adalah laki-laki, jadilah anak laki-laki yang memiliki unsur
hormonal perempuan. Gitu. Ujian buat orang zaman sekarang. Makanya saran saya, kalau ada yang lagi hamil, enggak usah nanam sendiri. Nanamnya sekarang nanamnya duren. Kita nanam sekarang sampai kapan lah ininya ya, buahnya ya. Cukup dengan kita cari buah-buah yang lokal aja. Makan salak. Ya nggak harus salak juga kali ya. Buah-buahan kita yang lokal-lokal itu loh, yang bentuknya itu nggak jadi terlalu besar-besar gitu, yang nggak dipupuk-pupukin, gitu kan? Rambutan, pepaya, dondong, manggis, jeruk. Jeruk tuh nyari jeruk-jeruk yang lokal nih. Kenapa saya jadi kayak tukang buah? Itu tuh pengetahuan juga tuh. Kita tuh kalau makan buah itu teman-teman ya, cari yang musimnya, cari di daerahnya. Karena Allah tuh menempatkan segala sesuatu sesuai dengan waktu-waktunya, gitu. Terus cari yang ada bijinya. Kalau memang buah tersebut biasa ada bijinya, jangan nyari buah-buahan yang tidak mengandung biji. Ya, ini saya sampaikan juga nih, kalau ada yang mau bungkusin saya buah, nyari yang ada bijinya. Sekarang itu kan banyak buah, semangka nggak berbiji, lebih mahal. Anggur nggak berbiji, ya kan, lebih mahal. Itu teman-teman sekalian nggak bagus buat badan kita. Kenapa? Rekayasa genetik. Sekarang semuanya direkayasa jadi nggak asli lagi. Kemudian makannya itu buah, kalau mau makan itu sebelum makan berat, biar dia jadi antioksidan. Dan kemudian saya sekarang jadi kayak dokter ya, oke. Emang gitulah jadi ustazah, tahu segala macam hal nih. Begitu. Dan yang terakhir, yang kelima itu syaratnya makan buah tuh. Yang kelima, jangan yang terlalu matang. Sebab masa-masa bagusnya itu adalah masa-masa dia matang tapi nggak kematangan. Bukan mekal juga, bukan. Mateng tapi nggak kematangan. Ibu tahu kan yang kematangan? Pisang kalau udah kematangan ibu tahu kan modelnya? Iya gitu. Jadi yang bagus tuh pas memang lagi matengnya gitu, bukan yang kematangan. Itu ya, makan lagi musimnya. Sebab Allah tuh kasih buah sesuai dengan waktunya. Gitu. Kalau kebutuhan badan kita tuh Allah kasih buah tuh sesuai dengan waktunya. Makan di tempatnya. Jadi buah-buahan yang nggak tumbuh di Indonesia nggak usah dimakan, gitu kan? Ya kecuali memang yang kita disunahkan untuk memakannya seperti kurma, gitu ya. Seperti tin, zaitun yang memang tentu Allah sebutkan karena memang ada fadilahnya tersendiri, gitu. Tapi selebihnya udahlah kita makan buah-buahan yang lokal-lokal aja. Itu yang jauh lebih penting buat badan kita, gitu. Baik, kembali dari buah ke Sayyidah Hanna. Nah, Sayyidah Hanna nih ketika melahirkan, dalam bayangan Sayyidah Hanna akan melahirkan laki-laki gitu. Ternyata lahirnya perempuan. Meskipun begitu, Sayyidah Hanna nggak kemudian yang ya kenapa ya ngarepnya padahal laki-laki, kok ternyata perempuan. Nggak gitu. Beliau mensyukurinya, beliau menerimanya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku lindungkan anakku ini dan keturunannya dari kejahatan setan yang terkutuk. Teman-teman sekalian, dari kisah Sayyidah Hanna dengan Sayyidah Maryam aja, Sayyidah Maryam bayi lah ya, dan Sayyidah Maryam janin, gitu kan? Kita bisa belajar banyak hal. Pertama, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Niat, benerin niat, bagusin niat. Nih, tahun baru nih. Kita udah tambah aja tahunnya, udah jadi semakin tua, buminya udah semakin tua juga umur kita ini ya Bu ya. Ini kalau ngelihat muka-mukanya sih kayaknya banyak di atas 40 tahun ini.
Ya ada beberapa orang aja lah yang di bawah itu, tapi rata-rata udah di atas 40 gitu kan. Katanya orang tuh masuk umur 40 tahun satu kaki udah masuk kuburan. Tinggal nunggu yang sebelah, Tapi jangan keinian ya, kepedean yang umurnya belum 40 tahun. Sekarang lagi musim juga mati muda. Lagi sehat pula. Masya Allah. Umur kita nggak ada yang tahu. Ala kulli hal, katanya Nabi Muhammad SAW, idza balag umur ahadihim arbaun, apabila seseorang umurnya mencapai 40 tahun. Walam yujawiz khairahu syarrah, dan kebaikannya belum lebih daripada kesalahannya. Jalan hidupnya masih belum benar juga. Orang umur 40 tahun tapi dosanya masih terus dia tumpuk, kebaikannya masih berat untuk dia lakukan, tahajudnya masih berantakan, ibadahnya masih berantakan. Umurnya udah nyampe 40 tahun. Masaha syaitan ala wajhih, setan ngusap di wajahnya seraya mengatakan, hadzal wajh la yuflih abada. Ini muka orang yang enggak bakalan ada keberuntungannya sama sekali. Muka sial, digituin sama setan. Diusap mukanya sama setan, dibilangin muka sial nih. Na'udzubillah. Sayyidah Hana ngajarin kita benerin niat. Kita apa-apa mesti benerin niat. Ngafalin Quran, murojaah Quran, diingetin niatnya buat apa. Jangan hanya sekedar buat bangga-banggaan, jangan hanya sekedar buat keren-kerenan, jangan sampai sekedar apalagi buat biar bisa diundang orang simaan. Hati-hati sama niat. Apapun aja Allah kasih ke kita, bagusin niatnya. Saya dikasih ilmu sama Allah gak seberapa, tapi niat itu yang bikin jadi ada maknanya apa gak ada maknanya. Walaupun jauh pergi kemana, datang kemana, naik pesawat terbang berapa jam sekalipun misalnya gitu, buat dakwah ke sana kemari, buat ngajar ke sana kemari, kalau niatnya bukan buat Allah Subhanahu wa taala, gak ada maknanya apa-apa. Makanya mah urusan niat memang selalu harus kita ingatkan diri kita. Ini yang suaranya bagus, yang bisa bisa hadrah dan seterusnya. Apapun aja yang kamu lakukan, niatnya itu buat apa gitu. Kamu pergi umroh, kamu pergi haji, kamu pergi ziarah makam Nabi, kamu pergi ke sana kemari, niat, semuanya tuh masalahnya adanya di niat. Bahkan Habib Umar bilang perbedaan antara kita sama wali, perbedaan antara orang awam sama walinya Allah Subhanahu wa taala hanya ada pada dua hal. Ibadahnya bahkan bisa jadi sama, akhlaknya bisa jadi sama, ilmunya bisa jadi sama. Tapi perbedaannya dalam dua hal. Apa itu? Satu, bagusnya niat, dua, bersihnya hati. Satu, bagusnya niat, dua, bersihnya hati. Itu yang jadi perbedaan mendasar antara kita dengan hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mau nyekolahin anak, niat kamu buat apa? Niat kamu buat apa nih? Nyekolahin anak itu untuk apa? Tujuannya. Gitu kan? Mesti benar-benar kamu pastiin. Jangan hanya sekedar untuk biar dunianya dia bagus, biar iniannya dia bagus, biar nanti dia jadi orang pinter, nanti kalau saya di masa tua dia bisa ngurusin saya gitu. Anak kamu tuh bukan investasi. Anak kamu diciptakan bukan buat kamu kok. Perhatiin nih. Anak kamu Allah ciptakan bukan buat kamu. Bukan. Anak kamu Allah ciptakan buat Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya. Perut kamu cuman dipinjem sama Allah Subhanahu wa taala 9 bulan untuk kemudian kamu melahirkannya di atas muka bumi ini. Udah gitu doang. Selebihnya kamu gak ikut-ikutan menciptakan matanya, hidungnya, kulitnya, bulunya, ususnya,
lambungnya, ginjalnya, jantungnya. Kamu gak ikut-ikutan ngaturin hembusan nafasnya, apalagi jalan hidupnya. Bukan siapa-siapa kita. Anak kamu Allah ciptakan bukan buat kamu. Allah menciptakan anakmu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, buat aku kok. Biar dia ibadah kepadaku. Biar dia menghamba kepadaku. Bukan untukmu aku menciptakan anakmu. Ini yang difahami oleh Sayyidah Hannah, sehingga begitu dia tahu dirinya hamil, dia bahasakan itu sebagai pemahaman dari dirinya. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Niatnya mesti benar. Niatnya mesti benar. Kamu pagi-pagi masak, bersih-bersih, masakin suami, melayani suamimu, menyiapkan segala keperluannya. Niat kamu buat apa? Bukan hanya biar dia hatinya nggak kemana-mana. Bukan biar dia menghargai saya, jadi saya menghargai dia. Bukan. Kamu melakukan semua itu bukan untuk suami kamu bahkan juga bukan untuk diri kamu sendiri, tapi agar kamu menjadi hamba Allah yang solehah. Biar kamu melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk kamu lakukan lillahi ta'ala. Itu yang harus kita tekankan. Nih udah masuk tahun baru lagi, tekenin lagi urusan niat. Benerin niat. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, abis itu kemudian Sayyidah Maryam 9 bulan hamil. Memang zaman itu belum ada USG, nggak bisa tahu nih anak laki atau perempuan, kan begitu. Tapi dalam bayangan Sayyidah Hannah, anaknya ini adalah akan lahir anak laki-laki sebagai penjaga Masjidil Aqsa. Tapi ternyata anaknya perempuan. Kaget Sayyidah Hannah. Lamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wah, ternyata perempuan ya. Walaysa dzakaru kal untha. Tentu laki-laki enggak sama dengan perempuan. Enggak sama aja judulnya. Enggak sama. Perempuan punya rahim, laki-laki enggak. Dan bukan hanya urusan itu aja, tapi otak laki-laki dengan otak perempuan emang enggak sama. Mau dipaksain enggak sama. Teman-teman saudaraku sekalian, ada anak laki-laki suka boneka, oke. Tapi kalau dilihat otaknya emang gak sama laki-laki dengan perempuan. Cara kerjanya tuh gak sama. Perempuan badannya dibikin gak sama laki-laki. Cara mikirnya gak sama laki-laki. Bukan berarti laki-laki lebih baik atau perempuan lebih baik, enggak. Semuanya sama-sama punya nilai kebaikan masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi ahli surga, mau laki-laki, mau perempuan, bisa dua-duanya. Sebagaimana jadi ahli neraka milih jalan keburukan, kalau laki-laki misalnya gitu lebih lambat masuk nerakanya, enggak juga. Sama aja milih jalan enggak baik, laki-laki kayak perempuan kayak udah enggak bener gitu. Walaysa dzakaru kal untha. Ini nih yang coba dimasukkan sama orang-orang non-muslim di zaman sekarang ini. Mereka itu dengan mengatasnamakan hak azazi manusia, HAM, itu ya. Mereka sekarang memperbolehkan orang untuk ganti gender. Punya kebebasan buat ganti gender. Saya bosen jadi cewek, jadi cowok aja. Itu boleh. Saya sebenarnya adalah laki-laki. Saya sebenarnya adalah perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Jadi akhirnya ganti surat-surat administrasinya. Kemudian ganti pula bahkan dioperasi. Gitu kan? Sampai-sampai teman-teman saudara sekalian, belum lama habis lebaran kemarin saya pergi ke Australia. Di New Zealand, di Australia itu sekarang ini benar-benar terjadi. Saya sampai benar-benar yang ya Allah, dunia ini ya mau kayak gimana nih jalannya. Itu kalau kamu kamar mandi di tempat-tempat umum
selalu ada kamar mandi khusus perempuan, khusus laki-laki, dan untuk kaum transgender. Itu ada. Jadi kalau kamu masuk di bandaranya di New Zealand atau di Perth, di Sydney, di Melbourne gitu, itu teman-teman saya sekalian di bandaranya, di semua bandaranya sekarang ada bandara khusus perempuan, toiletnya khusus perempuan, khusus laki-laki, ada juga yang boleh untuk, ya ada yang untuk transgender gitu. Sebab kan transgender ini kan misalnya nih dia laki-laki tapi berubah jadi perempuan. Kalau masuk di tempatnya perempuan, ya kita yang perempuan kan nggak mau, kan dia kan aslinya laki-laki, betul nggak? Ngomong nggak di kamar mandi ternyata sebelah kamu adalah transgender. Kita kan ngerasanya kayak yang aslinya laki-laki loh ini. Mau sekarangnya cakep, mau sekarangnya kulitnya lebih mulus dari kita. Mohon maaf dadanya lebih besar daripada kita. Iya kan? Karena kan kalau yang nggak asli suka emang agak suka agak lain ya. Siapa bilang? Sekarang ini operasi juga udah sampai bisa mengubah suara. Suaranya juga udah sampai bisa dioperasi pita suaranya. Sampai ininya tuh dihilangin juga jakunnya. Ya ampun, dunia semengerikan itu sekarang. Nah merekanya itu masuk ke kamar mandi perempuan, perempuannya pada nggak mau. Kalau masuk di toiletnya yang laki-laki, dianya yang nggak mau. Karena kan digodain sama yang laki-laki kan. Dan karena banyak hingga untuk hak asasi manusia itu tadi, akhirnya dibangunkan fasilitas-fasilitasnya. Dunia udah sampai segitunya teman-teman. Sampai saya kemarinan belum lama itu, saya baca ada seorang artis Hollywood. Dia ditanya, anak kamu laki apa perempuan? Dia bilang, saya belum tahu karena dia belum kasih tahu sama saya dia laki-laki atau perempuan. Dia maunya laki-laki atau perempuan katanya. Gimana coba nih dunia udah jalannya udah sejauh itu. Akan tetapi kita udah diperingatkan dalam surat Ali Imran walaysa dzakaru kal untha. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuka biha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini tugas orang tua. Selain punya niat yang baik buat anak-anaknya, punya niat yang baik buat anak-anaknya, punya niat yang baik buat anak-anaknya. Itu satu. Yang keduanya, jangan lupa untuk terus mendoakan mereka. Doakan. Dan kalau doa, tiru tuh. Kayak Sayyidah Hannah buat Sayyidah Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, tolong lindungi anak saya ya Allah dan keturunannya terus ke bawah. Lindungi dia ya Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Sebab hanya Engkau yang dapat melakukannya. Jauhkan mereka dari segala bisikan-bisikan setan. Jauhkan mereka dari segala kesesatan-kesesatan. Jauhkan mereka dari segala kejahatan. Jauhkan mereka dari dosa-dosa. Bu, apa yang menurut kamu paling mengerikan nih di zaman sekarang ini? Saya kasih tahu. Bahkan di dalam bilik penjara mereka bisa memproduksi narkoba. Kamu bisa ngarep apa di zaman sekarang ini? Anak kamu bisa kamu jagain kayak gimana coba? Betul gak? Kamu bisa jagain cucu kamu kayak gimana coba? Sesayang apapun kamu sama anak-anak kamu. Kamu masukin ke sekolah, ternyata gurunya sendiri bisa melakukan kejahatan kepada anak kamu, betul? Dunia berjalannya ke arah yang bisikan setan juga jadi udah semakin dahsyat gitu. Kejahatan-kejahatannya tuh udah bukan kejahatan-kejahatan tingkat rendah lagi gitu kan. Serem banget. Pedofil kalau anak kita masih kecil. Kalau anak kita agak besaran pergaulan bebas.
belum lagi narkoba, belum lagi perjudian online, iya kan? Kayak yang gampang banget gitu. Mereka, kalau kamu pengen punya ini, kamu gak ada duitnya, utang aja. Atau kalau kamu mau nih, kamu ikutan ini nih, kamu taruh uang sekian, akhirnya dapatnya sekian, kan begitu. Di tangan mereka sendiri gitu. Orang dulu kalau mau judi masih pakai keluar rumah, masih pakai, sekarang di kamar mandi mereka bisa judi. Maksiat udah secanggih ini. Dosa udah semudah itu. Maka yang harus kamu lakukan terhadap anak-anak kamu di zaman sekarang ini, kembali kepada Al-Quran. Apa yang Allah suruh kita sebagai orang tua melindungkan anak-anak kita? Kata Allah, liatin nih doanya Sayyidah Hanna buat putri tersayangnya. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bu, saya nggak tahu denganmu kayak apa, tapi saya ini nggak ada anak. Sampai dengan sekarang saya nggak ada anak. Saya nggak pernah tahu rasanya hamil. Saya nggak pernah tahu rasanya melahirkan. Tapi saya kalau mikirin anak-anak kamu aja, kalau sampai sama mereka terjadi hal-hal yang gak enak gitu dalam kehidupan mereka, nauzubillah kena narkoba, nauzubillah kena minuman keras, nauzubillah hamilin anak orang, nauzubillah pergaulan bebas gitu ya, kena LGBT misalnya gitu, patah hati saya, hancur hati saya. Saya nggak tahu bagaimana pandangan kamu terhadap anakmu sendiri. Saya membayangkan anak-anak teman-teman saya, atau membayangkan orang-orang yang saya sayangi, ponakan-ponakan saya, atau bahkan anak-anak yang hadir di majelis-majelis saya. Mereka terkena hal-hal yang berat-berat dalam kehidupan, rasanya hancur hati saya. Sebab mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah yang diharap-harapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai yang akan memperbanyak umatnya di akhirat nanti. Yang Nabi Muhammad bersiap untuk membanggakan mereka di akhirat. Kata Nabi Muhammad SAW, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yawmal qiyamah. Menikahlah kalian, kemudian punyalah anak yang banyak, kata Nabi, sebab aku akan berbangga dengan kalian di akhirat nanti. Saya bayangin Nabi Muhammad ngelihat umatnya yang kayak begitu, anak-anak mudanya pada hancur gitu. Betapa sangat kecewanya beliau. Betapa sangat kecewanya beliau. Jadi teman-teman, yang benar. Doanya mesti yang serius sama Allah, minta, ya Allah jagain anak saya, ya Allah jagain. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, ya Allah. Jauhkan anak saya ya Allah dari yang gak bener, jauhi anak saya ya Allah. Ya Allah, saya gak bisa jagain anak saya 24 jam. Jangankan jagain anak saya, bahkan ya Allah, jagain diri saya sendiri aja saya sering gagal. Saya mohon perlindungan-Mu ya Allah. Jagain saya, suami saya, anak-anak saya, keluarga saya. Jauhkan semuanya ya Allah dari godaan setan. Jauhkan ya Allah dari segala keburukan-keburukan. Jauhkan kami ya Allah. Letakkan kami di dalam Siratal mustaqim. Tunjukkan untuk kami ya Allah. Tempuhkan untuk kami ya Allah jalan lurus-Mu, jalan takwa padamu. Yang serius doanya, saya pesan sama kamu, benar-benar kalian kebanyakan hafiz Quran, perempuan-perempuan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, yang serius doain umat ini.
Andai kamu gak bisa doain umat kebanyakan, oke, seenggaknya doain anak cucu kamu. Anak cucumu itu loh, orang-orang yang kamu sayangi, doain yang serius doanya. Nangis sama Allah. Nangis sama Allah. Minta sama Allah. Tolong ya Allah, jagain ya Allah, jagain ya Allah. Jagain ya Allah. Biar kita nangisnya di dunia aja, di akhirat jangan sampai nangis. Kita mintanya yang serius biar gak nyampe nyesel di akhirat. Minta sama Allah buat Allah menjaga kita dan seluruh keluarga kita. Insya Allah. Sedikit sekalian saya muliakan. Teruskan fakafalaha Zakaria. Itu juga hal penting tuh. Kita sama anak-anak kita mesti kita cariin guru yang dapat membimbing kehidupan mereka. Cariin guru-guru yang dapat membimbing kehidupan mereka. Andai pun mereka tidak bersekolah di pondok pesantren gitu, andai pun ya. Mereka tetap harus punya pegangan dalam kehidupan, ngikut siapa gitu. Kita punya ulama-ulama di Indonesia ini yang bahkan bertaraf mursyid, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Di dunia sekarang ini kita masih punya ulama-ulama yang kapasitasnya mursyid, pembawa penuntun jalan yang bisa mengarahkan anak-anak kita, bawa mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita usahakan dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar anak kita punya guru pembimbing. Gitu. Ustazah, saya sebagai orang tua bisa kok membimbing anak-anak saya. Enggak cukup. Saya tahu kamu kok. Kita enggak cukup, teman-teman. Enggak cukup buat jadi guru pembimbing anak-anak kita. Bahkan yang ayahnya Nabi Imran, yang ibunya Sayyidah Hannah, wa kafalaha Zakaria. Tetap tuh ada kafilnya. Ada guru pembimbing buat anaknya. Disambungin hatinya dari sejak kecil tuh. Jadikan mereka bisa hormat sama para ulama. Dengan cara tunjukkan kekagumanmu kepada para ulama. Tunjukkan bahwa kamu tuh kagum sama para ulama. Abah saya itu bukan seorang kiai. Abah saya bukan seorang kiai, abah saya seorang pedagang. Abahnya abah saya juga gitu, seorang pedagang. Kami dari keluarga yang berdagang. Tapi abah saya dari sejak saya kecil memiliki kekaguman yang luar biasa terhadap sosok ulama. Beliau tuh kalau misalnya habis ketemu siapa kayak misalnya pejabat atau apa gitu, enggak panjang ceritanya. Tapi kalau misalnya habis ketemu ada kiai siapa datang ke kampung kami di Indramayu sana itu ya. Ada siapa gitu lagi zaman-zamannya Zainuddin MZ. Nah, itu kan. Terus ada lagi Qasim Nur Seha. Ya. Itu tuh kalau abah saya habis dengerin pokoknya salah satu dari ceramahnya mereka gitu kan. Abah saya suka banget menunjukkan ketertarikannya kepada saya terutamanya. Dan saya enggak tahu dengan saudara-saudara saya bercerita dari sisi saya aja gitu. Abah saya tuh kalau pulang tuh terus aja cerita. Tadi tuh Masya Allah, ngebahas satu ayat aja tuh panjang banget. Itu tuh Masya Allah, ini kiai ini tuh Masya Allah gitu. Atau Habib siapa gitu, luar biasa banget ilmunya. Kayak ketertarikan terhadap ilmu agama itu luar biasa banget gitu. Beliau menunjukkan kekagumannya kepada para ulama-ulama. Sampai ketika di kampung kami itu belum banyak orang punya kendaraan, punya mobil pribadi gitu. Abah saya salah satu dari yang punya mobil pribadi.
Abah saya itu kalau ada ulama datang, beliau tuh akan minta jadi panitia untuk urusan penjemputan dan pengantaran. Jadi kalau orangnya itu misalnya kayak naik kereta atau apa, nanti abah saya yang jemput, nanti abah saya lagi yang balikin gitu. Abah saya yang akan nyetirin mobilnya sendiri dan mengantarkan ulama tersebut gitu. Jadi pengantar jemput habaib lah gitu. Abah saya yang datang ke kampung kami itu. Subhanallah. Tentu abah saya nggak menyangka bahwa anaknya kemudian akan diantar jemput. Ketertarikan dan keberminatan, ini teman-teman saya sekalian, keberpihakan terhadap orang-orang soleh, terhadap orang-orang yang berilmu, itu luar biasa banget hasilnya. Luar biasa. Ya saya nggak mau bilang bahwa abah saya telah berhasil mendidik saya, cuman dalam artian bahwa kamu berpihak kepada siapa, tertarik kepada siapa, itu akan menjadikan anak-anak kamu memiliki ketertarikan terhadap hal itu. Gitu. Kamu seorang hafizah gitu kan, tapi belum tentu loh anak kamu tertarik sama Quran. Belum tentu bukan? Kecuali kalau kamu menunjukkan keberpihakanmu, ketertarikanmu yang luar biasa terhadap Al-Quran. Kalau kamu tunjukkan itu kepada anak-anak kamu, bisa jadi anak-anak kamu menjadi pecinta-pecinta Quran ataupun seperti mana dirimu. Semoga mereka juga menjadi hafizah Al-Quran. Gitu. Keberpihakan tuh tunjukin. Kalau misalnya yang kamu kagumin itu orang-orang kaya gitu kan. Ya kalau kemudian anak kamu adalah orang yang pikirannya dunia melulu, jangan salahin siapa-siapa. Kamu menunjukkannya jalan hidup yang semacam itu. Kalau ketertarikanmu tuh terhadap pejabat gitu ya, kalau udah ceritain tentang pejabat mata berbinar-binar misalnya gitu. Jangan salahin siapa-siapa, kalau anak juga emang keinginannya terhadap jabatan menjadi luar biasa gitu. Tapi kalau kamu menunjukkan cintamu kepada Nabi Muhammad, kepada para ulama-ulama Allah, kepada orang-orang yang dicinta sama Allah, anak juga sangat mungkin untuk memiliki keterikatan, ketertarikan, kekaguman kepada hal-hal yang semacam itu. Dan mintakan kepada Allah. Sebagaimana kamu minta anak kamu biar sehat, kamu mintakan anak kamu biar dapat ilmu yang bermanfaat, kan begitu? Kamu minta juga guru yang dapat membimbing jalan hidup dalam kehidupan mereka. Mintain, ya Allah, anugerahkan buat anak saya guru ya Allah, yang dapat membimbing kehidupannya ya Allah. Yang anak saya bisa dilihat, dibimbing sama gurunya tersebut ya Allah. Mintain, biar jalan hidupnya lebih terarah, jadi jalan yang benar. Insya Allah. Akhirnya sama Nabi Zakaria itu Sayyidah Maryam dibikinkan rumah yang tersendiri. Rumahnya itu gak ada yang bisa masuk selain Nabi Zakaria. Kayak naik ke atas, tangganya disimpan gitu ya. Nanti kalau Nabi Zakaria mau datang baru tuh diturunin tangganya. Sendirian aja Sayyidah Maryam. Ibunya begitu, bapaknya begitu, gurunya begitu. Ya gak mungkin bisa lari dari kebaikan. Semuanya serba bagus-bagus semua. Istilah bibit, bobot, bebet ini udah bagus semuanya nih. Serba indah semua. Kualitasnya bagus-bagus semua. Gak mungkin gak bagus. Kalau ikhtiarnya udah kamu jalanin untuk bisa anak ini soleh, solehah misalnya gitu, ikhtiarnya semuanya udah kamu jalanin. Dari gak ada makanan haram, gak ada makanan syubhat yang masuk ke dalam perutnya, gak ada kalimat-kalimat jelek yang keluar dari mulut orang-orang di sekitarnya. Dia aman dari segala pergaulan-pergaulan yang gak baik gitu kan. Si anak mau tumbuh gak baik tuh gimana ceritanya?
Dia ngeliat bapaknya baik, ibunya baik, gurunya yang juga pamannya baik, semuanya baik, nggak mungkin bisa nggak baik. Apalagi ditambah dengan fakta anaknya sudah diserahkan kepada Allah oleh hati ibu yang sudah sedemikian baiknya, sehingga kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Tiap Nabi Zakaria masuk belakangan kok sering ada buah-buahan nih yang bahkan enggak pada musimnya. Nabi Zakaria heran aja. Pertamanya pas lihat, kayaknya ibunya mungkin baru habis datang kali. Mungkin ada bapaknya yang baru habis datang mungkin. Mungkin ada yang habis ngasih tadi mungkin. Mikirnya begitu. Tapi kok tambah sering dan tambah lebih aneh-aneh lagi buahnya. Akhirnya ditanyakan, qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana nak kamu dapat buah-buahan ini? Qalat huwa min indillah. Dia dari Allah, paman. Bukankah semua rezeki dari Allah? Maksud saya semuanya memang dari Allah, Maryam. Tapi gimana ceritanya nih buah bisa ada di sini? Karena ini bahkan bukan musimnya. Zaman itu enggak zaman sekarang ya kan. Kamu bisa beli buah dari Shopee bahkan. Katanya Sayyidah Maryam, iya saya tadi lagi kebayang-bayang nih makan buah melon enak nih. Terus saya bilang aja ya Allah Maryam minta melon. Enak bener. Apa bedanya buat Sayyidah Maryam ketika dia minta kepada Allah SWT antara musim sama gak musim? Apa bedanya buat Sayyidah Maryam sebagai hamba tercinta di sisi Allah untuk minta sesuatu fasilitas duniawi ataupun ukhrawi? Apa bedanya? Bukankah innallaha ala kulli syai'in qadir? Bukankah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab? Allah memberikan rizki tanpa ada batasan dan Allah terhadap segala sesuatu maha berkehendak. Jadi Sayyidah Maryam gak pakai mikir macem-macem. Kepengen rambutan tinggal bilang, ya Allah Maryam pengen rambutan. Udah tuh, tinggal datang aja. Ustazah kita bisa gak Ustazah kayak gitu sekarang? Ya coba aja. Coba aja kamu minta. Ustazah kok gak diijabah ya Ustazah? Kamu tidak menjadi yang Allah mau. Bagaimana berharap Allah memberi yang kamu mau? Itu masalahnya. Sayyidah Maryam menjadi sesuai dengan yang Allah mau. Maka Allah pun selalu memberi padanya apa yang dia mau. Sama tuh teorinya. As-Saqibaki kata Habib Ali Habsyi. Yang memberi masih ada. Yang memberi kepada Sayyidah Maryam, dialah pula yang memberi kepada kita di zaman sekarang ini. Enggak ada yang berubah dari kedermawanan Allah. Enggak ada yang berubah dari pemberian Allah. Yang enggak sama adalah hatinya. Yang enggak sama adalah imannya. Yang enggak sama adalah catatan perbuatannya. Kita punya catatan perbuatan, rapot kita belang belentong. Rapot kita udah segala macam warna ada di situ. Bagaimana mungkin berharap minta hadiah kalau bahkan rapot kita banyak merahnya? Betul? Lah Sayyidah Maryam, rapotnya bagus semuanya, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Ketika minta, ya Allah Maryam pengen melon. Ya gampang banget Allah mau ngasih. Kamu telah menjadi yang aku mau, aku akan berikan padamu yang kamu mau. Yuk bergerak menuju kebaikan. Dosa kita udah banyak, gak usah ditambahin lagi. Kalender udah ganti lagi.
Masa mau ditambahin dosa-dosanya. Kalau ada yang mau ditambahin, biarin pahalanya, biarin doanya, biarin kebaikannya, biarin sedekahnya, biarin rokaat sunnahnya, biarin ayat-ayat Al-Qur'annya. Yang jelek-jelek gak usah ditambah-tambah lagi, insya Allah. Tapi kan hidup tidak harus selalu seperti yang kita inginkan. Demikian pula dengan Sayyidah Maryam. Allah nih ya, keren banget gak sih? Waktu mau cerita, Allah tuh cerita mulainya gak dari awal. Allah tuh cerita mulainya dari ceritakanlah pada umatmu wahai Nabi Muhammad. Kisah tentang apa ya Allah? Tentang Maryam. Ketika dia berlari-lari, mengasingkan, menjauh dari keluarganya, makanan syarqiyah menuju ke arah timur Baitul Maqdis. Jadi yang diceritakan tuh, saya kalau baca Quran tuh kayak ngerasanya kayak lagi nonton film. Kan film kan gak yang dari lahir, kemudian besar, kan gak gitu ya. Seringnya kan diawali dengan bagian yang paling serunya tuh. Nah, Allah tuh ceritain Sayyidah Maryam tuh kayak gitu juga. Ceritain Nabi Yusuf dari arah ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya. Ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyams wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ayah, tadi malam aku bermimpi begini. Baru kemudian Allah ceritain alur ceritanya. Di akhirnya kemudian ayahnya bilang, inilah nak takwil dari apa yang kamu lihat dulu di awal mimpi tadi itu. Kayak sebuah kisah yang sangat indah Allah ceritakan. Oke teman-teman, selain daripada Qur'annya dihafalin, alangkah sangat indahnya juga kalau Qur'annya coba difahamin. Cakep banget, nggak ada tandingannya. Ini kalamullah, ini kitab yang sangat berpengaruh bagi kehidupan hamba-hambanya. Buku tuh kalau bagus bisa berpengaruh kepada kehidupan manusia. Kalau bicaranya buku buatan manusia aja bisa berpengaruh bagi kehidupan umat manusia, bagaimana pula dengan buku, kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab suci udah nggak bisa ada tara bandingnya, udah yang terindah. Dan luar biasa jika 30 juz tersebut ada semuanya di dalam hatimu. Saya iri kepadamu, tapi mudah-mudahan kamu bisa iri sama saya karena saya bisa memahami mana. Masya Allah. Fattakhadat min dunihim hijaba farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Allah kemudian menceritakan tentang bahwa selama ini tuh Sayyidah Maryam itu udah dibikinkan rumah oleh Nabi Zakaria ya, dari keluarganya gitu kan, maksudnya tidak bersama dengan keluarganya, beliau bikin satu rumah. Sampai satu hari fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Hidup gak selalu datar. Ada waktunya ketika Allah hendak memberi sesuatu. Nih camkan nih, Allah tuh kalau mau ngasih sesuatu, kalau yang rendah-rendahan aja yang mau Allah kasih, gak pakai ada ujian-ujiannya teman-teman. Allah mau ngasih dunia itu gak pakai diuji orang. Banyak banget yang lahir langsung jadi kaya, ya kan ya? Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi kalau Allah mau ngasih sesuatu yang besar, seperti yang Allah mau kasih kepada Sayyidah Maryam, ujian dulu dong.
Ini bukan main-main sensornya dari Allah. Ini filternya dari Allah nih benar-benar ketat banget ini. Saringannya saringan nomor 1 dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mau jadikan Maryam tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah mau jadikan Sayyidah Maryam ayah min ayatillah. Seorang wanita yang mengandung tanpa suami akan melahirkan seorang anak Nabi Ulul Azmi. Jadi Allah mau lihat kelayakan. Allah mau lihat kepatutan, kepantasan. Bisa enggak nih diuji? Ujiannya berupa apa? Ujiannya perempuan remaja. Kamu tahu apa perempuan remaja diuji? Cowok ganteng. Iya kan? Ujiannya perempuan baik-baik, ahli Al-Quran. Begitu ya? Soleha. Kalau diajakin mau mabok-mabokan ya gak bisa lah. Kalau diajakin mau suruh zina ya gak mungkin juga lah. Mau diajakin ninggal ibadah gak bisa lah. Apa ujiannya? Basyaran sawiyah. Allah kemudian minta malaikat Jibril datang berupa cowok ganteng. Ujian banget kan itu? Katanya Gusmus waktu lagi, ada tuh puisinya Gusmus tuh di depan Ka'bah, di pelataran Ka'bah. Dia bilang dia ngelihat perempuan cantik sekali. Katanya Gusmus, jika ini ujian, apa gitu bahasanya? Maksudnya kalau ini adalah berkah gitu, pahala mana nih yang bikin saya jadi ngelihat perempuan secantik ini? Kalau memang ini tuh ujian, gitu kan ya? Ujian mau dikasih apa nih kok bisa kasih ujian sebesar itu gitu? Karena memang teman-teman itu tuh kayak tipis-tipis gitu antara ini doa mustajab ataukah sedang diuji? Kan begitu? Gitu ya, apalagi di umur-umur yang misalnya teman-teman kamu mulai nikah gitu. Atau di masa remaja kita dah, lagi ujian teman-teman mulai nikah, mulai tunangan, begitu ya. Kemudian kita doa gitu kan, minta ya Allah karuniakan untuk saya jodoh gitu kan. Laki-laki yang soleh bisa bawa saya kepada kebaikan. Terus satu hari, sering Allah hadirkan laki-laki ganteng banget. Kamu akan berpikir, apakah ini adalah ijabah dari doaku? Begitu. Ujian yang datang kepada Sayyidah Maryam adalah ketika Allah Subhanahu wa taala fa'arsalna ilaiha ruhana. Kami utuskan kepadanya malaikat kami Ar-Ruhul Amin, Sayyidina Jibril alaihi salam, fatamatsala laha basyaran sawiyya. Kami jadikan malaikat Jibril waktu itu tamatsal, menyerupai basyaron, seorang laki-laki muda sawiyya yang cakep banget, sempurna. Sempurna. Matanya cakep, hidungnya cakep, bibirnya cakep gitu. Nah Allah bilang cakep tuh kita gak bisa bayangin dah. Kayak apa cakepnya gitu kan. Itu kalau di inian di televisi tiba-tiba kayak sreng gitu ya. Kayak ada cahaya, terus kayak ada angin-angin. Mendadak ada di situ gitu. Cowok ganteng banget. Terus qalat, apa yang disampaikan Sayyidah Maryam? Lihatin nih. Sayyidah Maryam gak bilang, siapakah kamu? Gak gitu. Coba terlihatin. Keren banget ya. Perempuan kalau solehah tuh gitu rupanya. Kalau kita kan nih kurang-kurang solehah. Kita kalau lihat cowok ganteng, pertanyaan kita, siapa dia? Apalagi kalau kamu lagi umur-umur 17 gitu kan. 18 tahun lihat cowok ganteng. Udah tuh.
Habisnya itu terus, siapa dia? Kan begitu tuh. Kadang-kadang malah ikut. Lihat cowok yang ganteng dilirikin dikit aja bisa ngikut. Apa katanya Sayyidah Maryam? Keren banget sih emang. Pantes lah jadi Sayyidah Maryam. Untung yang jadi Sayyidah Maryam tuh bukan kita. Nggak keren nih kalau kemudian kita bilang, man anta? Katanya Sayyidah Maryam, qalat, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Begitu Sayyidah Maryam ngelihat laki-laki ada di situ, nggak ketahuan dari mana tempatnya, tiba-tiba ada di situ, Sayyidah Maryam langsung, aku berlindung kepada Allah. Langsung tahu Sayyidah Maryam. Langsung tahu Sayyidah Maryam bahwa ini adalah sesuatu yang haram. Saya ini diminta Allah untuk menjadi perempuan yang solehah, menjaga diri. Kok tiba-tiba ada laki-laki ada di sini? Inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan kamu. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. In kunta taqiyya, jika kamu adalah yang bertakwa. Jika kamu seorang yang bertakwa, makhluk yang bertakwa, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan kamu itu. Kenapa kok bilangnya in kunta taqiyya? Karena Sayyidah Maryam tahu Allah pasti akan melindunginya dari kejahatan makhluk-makhluk yang jahat. Udah tuh, kalau yang itu udah emang gak bisa. Karena taat membentengi seseorang dari kejahatan-kejahatan yang kayak gitu-gitu. Kejahatan sihir, kejahatan setan, kejahatan yang gak bagus tuh emang Sayyidah Maryam pasti akan dilindungi dari hal yang seperti itu. Tapi dari yang bertakwa nih, dari malaikat, dari arwah, orang-orang soleh, misalnya gitu ya, yang sudah meninggal dunia dan seterusnya gitu. Nah itu Sayyidah Maryam bilang, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu jika kamu adalah seseorang yang bertakwa. Jadi dihadapkan kepada laki-laki yang ganteng. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Pokoknya ngelihat yang haram-haram langsung, aku berlindung pada Allah dari kejahatan. Dari kejahatanmu gitu. Aku berlindung kepada Allah dari apapun yang haram-haram. In kunta taqiyya, jika kamu adalah seorang yang bertakwa. Kita juga gitu. Jangan gampang banget digodainnya gitu kan. Ujian-ujian nih kita misalnya lagi susah-susah, urusan rezeki, tahu-tahu ada yang nawarin tapi ini uang haram, gitu kan? Jangan kemudian nggak apa-apa kali ya. Ya ini kan lagi butuh, lagi kepepet. Ntar sih kalau saya dapat kelebihan duit, ntar saya akan sedekah dah senilai itu dah. Tapi yang ini saya ambil dulu aja. Kan kadang-kadang suka gampang banget begitu. Hati-hati sama yang haram. Inni a'udzu birrahman. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Rahman. In kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbik. Malaikat tersebut, cowok ganteng itu berkata, innama ana rasulu rabbik, aku adalah utusan Allah untukmu. Li'ahabalaki ghulaman zakiyya, aku hendak memberi kepadamu seorang anak zakiyya yang suci. Sayyidah Maryam adalah perempuan polos, ahli ibadah, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi bukan berarti perempuan bodoh. Beliau polos, gak ngerti banyak urusan dunia, tapi bukan perempuan bodoh. Sehingga beliau tahu kalau untuk hamil artinya mesti begituan. Iya kan? Lah, jangan-jangan nih dia nih mau punya alasan untuk mendekati aku. Kayak nyari-nyari pembenaran gitu kan. Orang tuh banyak banget loh yang suka pakai cara-cara kayak begitu. Buat untuk urusan, misalnya nih maaf. Laki-laki sama perempuan pacaran. Baik sih, tapi gak direstuin gitu sama orang tuanya. Orang tuanya mungkin kepengen nikahin sama yang lain gitu. Kadang-kadang anak mikirnya kayak gini, yaudah deh,
hamilin aku aja. Ntar kalau aku hamil, kan mau gak mau orang tua merestui juga. Itu kan pikiran-pikiran yang sangat sesat gitu. Sangat salah gitu kan. Kita juga mau nikah kok gitu. Segala macam bahasanya setan tuh ngeri banget teman-teman. Kayak segala macam, nggak apa-apa deh bikin salah dulu, nanti habis itu kita istighfar, kita tobat, kita minta maaf, kita segala macam gitu. Ya itu tadi, duit yang haram udah nggak apa-apa kita pakai dulu aja, nanti kalau kita punya rezeki lebih kita akan sedekahkan senilai itu, kan gitu tuh. Suka gampang gitu. Itu setan banget itu. Kayak nggak apa-apa deh kita bikin dosa, toh nanti juga bisa begini, nanti juga bisa begitu. Sayyidah Maryam begitu laki-laki tersebut bilang kayak begitu, liahabalaki ghulaman zakiya, kata Sayyidah Maryam, anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiyya. Gimana saya bisa punya anak sementara nggak ada laki-laki yang menyentuh saya dan saya nggak akan mau disentuh sama laki-laki yang bukan halal bagi saya. Lam aku baghiyya, aku tidak akan pernah mau menjadi seorang perempuan yang baghi, perempuan yang nggak benar gitu. Saya bukan perempuan nggak benar. Dan bagaimana mungkin saya bisa hamil kalau saya bahkan tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki siapapun. Qala kadzalik, tapi emang Allah pengennya begitu. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Allah menyampaikan kepadamu wahai Maryam bahwa yang demikian itu mudah bagiku, kata Allah. Walinaj'alahu ayatan linnas, dan kami hendak menjadikan dia, anak tersebut, sebagai ayatan linnas, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi segenap manusia, wa rahmatan minna, dan anugerah rahmat yang kami utuskan ke atas muka bumi ini. Sebab keberadaan Nabi selalu menjadi rahmat bagi bumi, bagi semesta, bagi manusia terutamanya yang mengikuti jalannya Nabi tersebut. Wa kana amran maqdiya, dan ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan di sisiku. Sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu malaikatnya gini nih, ke arah perutnya Sayyidah Maryam. Yang begitu malaikat Jibrilnya mengerjakan hal itu, Sayyidah Maryam tiba-tiba duk 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 duk, perutnya hamil, langsung 9 bulan, langsung HPL. Langsung di hari perkiraan lahir. Kebayang gak? Kamu yang hamil 9 bulan perlahan-lahan aja berat, ketika udah sampai 9 bulan, gimana dengan yang asalnya perutnya langsing tiba-tiba 9 bulan dan tiba-tiba waktunya melahirkan. Ya Allah, emang ujian tuh gak main-main. Makanya emang semakin tinggi nilainya, semakin berat ujiannya. Dan itu hanya untuk Sayyidah Maryam. Kalau sekarang, nak, kamu kok perut kamu besar, kamu hamil. Iya mama, saya dijadikan Allah sebagai penerus. Sayyidah Maryam bohong banget. Mama percaya sama kamu nak, kalau hamilnya mendadak 9 bulan. Wa kana amran maqdiya fahamalathu, maka Maryam pun mengandung langsung besar. Fantabadat bihi makanan qasiya, dia pun segera mengasingkan diri dengan kandungannya tersebut karena udah waktunya melahirkan. Dia mikir, gimana nih kalau saya balik ke tempat keluarga saya, kan keterangannya mesti kayak gimana tuh, panjang banget dong. Maryam, gimana ceritanya nak kamu hamil? Waduh repot banget, sementara ini nih udah mules perutnya, udah kayak pembukaan. Maka Maria memilih untuk jauh aja dah sekalian. Jadi bukan ke arah baratnya itu ya, malah semakin ke arah timur. Menjauh.
Saat lagi jalan itu aja, fa'aja'ahal mahad. Rasa sakit itu datang, mules. Makhad itu mulesnya melahirkan. Yang udah per 10 menit itu loh. Fa'aja'ahal mahad ila jid'in nakhlah. Maka perutnya itu udah enggak ketahanan lagi perutnya. Sayyidah Maryam udah lari. Sampai dia udah enggak tahan lagi lari sambil pegangin perutnya. Ya Allah, gimana nih dilihatnya ada sebatang kurma, pohon kurma yang sedang mulai berbuah. Buahnya tersebut itu. Sayyidah Maryam udah enggak tahan lagi. Dia pun kemudian merapat ke bawah pohon kurma tersebut. Mendekat ke arah pohon kurma tersebut. Kemudian terduduk di sana. Bersandar di sana. Qalat. Sayyidah Maryam berkata, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasan mansiya. Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Sayyidah Maryam gak bilang, ya Allah, saya akan sabar ya Allah, saya akan menjadi hambamu yang solehah ya Allah. Gak gitu ngomongnya, gak gitu. Sayyidah Maryam gak bilang, ya Allah bimbing saya ya Allah, biar saya bisa nih menjalankan peran saya sebagai ayah min ayatillah. Sebagai tanda-tanda kekuasaanmu, wanita yang bisa melahirkan tanpa seorang bapak. Bimbing saya Allah. Gak gitu doanya. Gak gitu yang disampaikan Maryam, teman-teman. Apa yang disampaikan Sayyidah Maryam? Ya laitani mittu qabla hadha. Andai saya mati aja sebelum ini, mendingan mati deh saya, mati aja deh saya ya Allah. Wa kuntu nasyam mansiya, dan saya menjadi seseorang yang lupa dan dilupakan siapapun. Mendingan saya gak usah jadi tanda-tanda kekuasaanmu ya Allah. Mendingan saya gak usah jadi tanda sejarah ya Allah. Gak usah saya dah. Sakit banget soalnya. Saudaraku sekalian, apa yang kamu bisa pelajari dari sini? Jujurlah kepada Allah. Jujur aja. Kamu lemah, kamu sedih, kamu takut, kayak mendingan mati. Ngomong aja sama Allah. Jadilah seadanya dirimu. Sampaikan apapun yang kamu rasa kepada Allah Ta'ala. Sebab dialah satu yang paling mengerti tentangmu. Apa yang kamu mau sampaikan kepada Allah? Gak usah basa-basi. Sama Allah tuh gak usah sok-sokan. Jadi aja seperti diri kamu itu. Sampaikan seperti mana dirimu. Yang akrab, yang dekat sama Allah SWT. Gitu aja. Gak usah pakai masuk sejarah-sejarah segala ya Allah. Jadi tanda-tanda kekuasaanmu, gak apa-apa deh ya Allah. Mendingan mati aja deh Allah saya. Kan kayak gitu tuh Sayyidah Maryam. Nabi Muhammad juga gitu. Kalau doa Nabi Muhammad gitu. Doa mengguncang langit disebut oleh para ulama. Nabi itu kalau doa, ya Allah kalau engkau gak tolongin kami besok di perang Badar ini ya Allah, bisa jadi engkau tak akan lagi disembah di atas muka bumi. Ngancem banget sama Allah. Doa mengguncang langit. Kayak yang, bukankah engkau mengutus saya nih Allah sebagai seorang Rasul. Kasih kami pertolongan ya Allah. Agar kami bisa melanjutkan dakwah ini ya Allah. Kasih pertolonganmu ya Allah. Aku gak tahu lagi deh gimana caranya kalau besok sampai kalah peperangan. Doa yang mengguncang langit. Yang kayak gitu tuh pantas kamu mintain. Tapi gak pantas kalau urusan dunia. Minta duit doang segitunya gitu kan. Kata Allah lah barang remeh kayak begini loh kamu minta segitunya.
Tapi teman-teman, di saat kita sedang dalam keadaan-keadaan yang memang udah ke pojok, darurat gitu kan. Keadaan kita nggak bisa mengendalikan rasa hati kita sendiri gitu. Saat kamu sedang lagi datang cemburu, saat kamu sedang lagi datang kesedihan, saat kamu sedang lagi datang perasaan-perasaan yang nggak enak itu, nangis sama Allah. Dan jadilah dirimu sendiri. Sebab Allah adalah yang paling bisa mengerti. Allah ngerti. Allah paling tahu bagaimana menghadapi kita hamba-hambanya. Maka jadilah jujur tanpa basa-basi. Wa kuntu nasyan mansiya. Apa yang Allah lakukan? Fanadaha min tahtiha. Keren banget sih ini ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun memanggil Nabi Sayyidah Maryam min tahtiha, dari arah bawahnya. Ada yang mengatakan fanadaha ay Jibril, ada juga yang mengatakan fanadaha ay Rabb jalla jalaluhu wa ta'ala. Allah memanggilnya. Ada juga malaikat Jibril memanggilnya, tapi enggak lagi kelihatan si cowok tadi ganteng itu, enggak. Kedengeran suaranya aja gitu. Tapi kalau saya lebih senengnya membayangkannya tuh kalau Allah langsung gitu fanadaha. Kan dia lagi diskusinya sama Allah nih. Ya laitani mitu qabla hada, ya Allah udah deh, saya mendingan mati aja deh ya Allah. Kuntu nasyan mansiya, dan saya terlupakan begitu aja, nggak masuk dalam sejarah umat manusia, nggak jadi ayah min ayatik ya Rabb, nggak jadi tanda kekuasaanmu, nggak peduli dah saya ya Allah, sakit banget saya. Fanadaha min tahtiha, maka Allah pun memanggil dia dari arah bawahnya. Teman-teman sekalian, kenapa Allah memanggil dari arah bawahnya? Nih, kalau kamu lagi marahin anak kamu, kamu akan minta anak kamu buat mendongak kepadamu. Dengerin mama. Liatin mama. Kamu kenapa bikin kayak begitu? Lihat muka mama nak. Kamu akan berkata seperti itu. Kamu akan minta anakmu buat mendongak. Tapi kalau kamu tahu anak kamu lagi sedih, anak kamu lagi ngambek, anak kamu lagi marah, anak kamu lagi kesel, anak kamu lagi kecewa karena tadi tampil di panggung gak bagus, ternyata apa yang sudah dia hafalkan ternyata gak hafal, atau rapotnya kemudian jelek, kamu pengen menghibur dia, yang ada adalah kamu akan menunduk sehingga bahkan lebih bawah posisinya dari anak kamu. Kemudian kamu akan bilang sama anak kamu dalam keadaan kamunya yang mendongak, gak apa-apa sayang, gak apa-apa, semua baik-baik saja. Gak apa-apa nak, jangan sedih, Mama ada di sini bersama denganmu. Itu kenapa Allah bilang fanadaha min tahtiha. Keren banget gak tuh Quran? Untukmu perempuan yang bersedih, jika kamu ada di jalan Allah, fanadaha min tahtiha. Allah pun memanggil dari arah bawahnya. Apa kata Allah? Allah gak bilang, yang sabar Maryam, keputusanku telah aku putuskan. Yang sabar Maryam, aku sudah memutuskan dan keputusanku pasti akan aku laksanakan. Enggak gitu. Apa kata Allah? Allah bilang, Allah tahzani. Jangan sedih nak, jangan sedih. Betapa kesedihan perempuan solehah punya makna di sisi Allah. Kita hanya perlu jadi perempuan solehah. Bu, ayat Quran itu yang Allah bilang jangan sedih, jangan sedih. Itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada dua orang. Satu Maryam, satu ibunda Nabi Musa.
dan dua-duanya perempuan. Kamu mau bilang Allah tidak menyayangimu? Nggak ada. Allah sangat sayang. Allah lagi mau ngasih tahu, wahai perempuan, ketika kamu bersedih, hanya Allah lah yang paling mengerti. Di saat kamu merasa bahkan suami saya kenapa gak ngertiin saya, saudara saya kenapa gak ngertiin saya, anak saya kenapa gak ada di pihak saya, kenapa semua orang seperti gak ada yang ada di pihak saya. Kalau kamu solehah, Allah yang akan bilang, la tahzani, jangan sedih nak, jangan sedih. Ini kayak lagi didekap sama Allah, kayak lagi dihapus air matanya sama Allah. Luar biasa. Allah tahzani. Kamu jangan overthinking. Ini kan Sayyidah Maryam sakit, tapi selain daripada sakit, Sayyidah Maryam juga takut. Nanti gimana ngadepin kaumnya, nanti gimana bahasanya sama orang tuanya, nanti gimana anaknya ini, nanti gimana, urusannya kan panjang banget. Gimana gak overthinking, gimana gak panjang mikir. Nah Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan overthinkingnya Sayyidah Maryam dengan mengatakan, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Yang kamu perlukan saat ini adalah air, maka lihatlah Allah akan jadikan, Allah jadikan untuk kamu air yang mengalir. Langsung saat itu juga Allah alirkan air di sekitar Sayyidah Maryam. Kejamah airnya. Kamu perlu air saat ini Maryam. Yang kamu perlukan hanyalah air. Enggak usah mikir panjang Maryam, Allah akan persiapkan segala sesuatunya untukmu. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, air yang mengalir. Habis itu apalagi ini yang diperlukan Sayyidah Maryam? Makanan. Sayyidah Maryam perlu makanan penguat. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit alaiki rotoban janiya. Maka goyangkanlah pangkal pohon itu di bawahmu tuh. Pohon itu gak usah kamu arahin tangan kamu ke atas, gak usah. Bawa aja. Yang di bawah itu kamu goyangkan, kamu tepuk aja Maryam. Sebisa kamu tepuk gitu aja. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Tepukkan aja, goyangkan aja pohon tersebut. Tusakit alaiki rotoban janiya. Maka akan berguguran untukmu rutab, buah kurma matang, janiya yang sudah siap dipanen. Itu padahal waktu itu, ibu-ibu, saya ini lama tinggal di negeri Arab. Negeri Arab yang saya tinggalin kampung, namanya Tarim. Kami tahu bahwa pohon kurma itu, buah kurma itu, dari mulai mateng itu dipotong gitu ya. Mulai mengkel, potongnya itu enggak sesudah mateng, enggak. Tapi mengkel tuh dipotong. Nah nanti di bawah itu dia jadi ranum. Di bawah itu dia jadi mateng, jadi masak. Proses masaknya itu enggak di atas pohon. Jadi ditebang dulu di bawah tuh, dibiarin berapa minggu gitu, baru tuh kemudian jadi mateng. Kayak apa ya? Apokat. Buah apokat itu enggak ada tuh yang dari atas tuh udah lembek tuh. Enggak ada. Jadi potong dulu gitu kan, dibiarin, nanti tuh dia lembek kan begitu tuh. Nah kayak gitu tuh buah kurma. Kurma tuh kayak gitu. Jadi tuh enggak yang dari atas tuh udah pada matang tuh enggak ada ceritanya. Potong dulu berapa hari kemudian baru dia bisa matang. Baru bisa dimakan enak tuh baru tuh. Itu teman-teman saudara sekalian, karena Sayyidah Maryam mukul, tuh buah langsung dicepetin sama Allah Subhanahu wa taala matangnya. Seolah Allah tuh mau bilang gitu ya terhadap hamba yang dicintainya, buat kamu apa sih yang enggak? Buah enggak semestinya matang juga dimatengin sama Allah. Apa aja Allah akan kerjakan buat hamba-hamba tercinta di sisinya.
Sehingga sekalian, kenapa harus pakai huzi? Kenapa nggak Allah langsung aja, nih Maryam, aku kasih air di sini. Nih Maryam, aku turunkan buah-buahan. Ternyata, sehingga sekalian, orang kalau lagi stres mesti gerak. Jangan diam di atas tempat tidur. Kamu kalau lagi sumpek, lagi ada pikiran, jangan bikin kamu tiduran di atas tempat tidur terus. Tambah stres. Kamu harus bergerak. Kamu harus berolahraga. Kamu harus melakukan sesuatu. Makanya nih, biar gak stres, masak di sana. Biar gak stres. Tuh, pel rumah. Biar gak stres. Gitu kan, olahraga, jalan kaki tuh, keliling-keliling rumah. Atau sekalian tuh pergi ke pasar induk. Huzi ilaik. Gitu ya, wahuzi. Kamu harus bergerak. Biar kamu pikirannya enggak fokus kepada urusan kesedihan kamu itu. Fakuli washrobi waqarri aina. Dah, sekarang makan. Minum. Yang tenang. Nanti Maryam, kalau kamu lihat ada orang mempertanyakan anak itu anaknya siapa? Fakuli, kamu tinggal kasih isyarat aja. Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku nazar buat puasa. Puasanya bukan puasa makan, puasa minum, tapi puasa ngomong. Falan ukallimal yauma insiya, aku gak akan ngajak bicara siapapun. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Habis sudah selesai lahirannya, udah enak, Sayyidah Maryam udah bisa bawa tuh anak jalan. Sayyidah Maryam kemudian pulang ke rumahnya, pulang kembali ke tempatnya, mau balik ke rumah ibunya. Wah, orang-orang pada yang, anaknya siapa itu? Anaknya siapa itu? Mereka kemudian langsung tuh ngerubungin Sayyidah Maryam. Kemudian mereka berkata, ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wah Maryam, kamu sungguh telah melakukan sesuatu hal yang sangat mungkar, yang sangat maksudnya yang sangat fari, yang sangat membuat orang lari gitu. Perbuatan yang sangat jauh sekali gitu, yang kayak gak pantas buat kamu lakukan. Langsung dituduh zina. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'asau'in wa makanat ummuki baghiyah. Bapak kamu tuh orang baik, ibu kamu tuh orang baik. Nih hati-hati ya. Kita jangan sampai jadi kayak kaumnya Nabi, kaumnya Sayyidah Maryam. Kita gak jadi Sayyidah Maryamnya, gak jadi ibunya Sayyidah Maryam, malah jadi netizen julid. Ya Allah, ya Allah. Komentar, jangan jadi orang yang gampangannya komen. Dikit-dikit komen, apalagi sekarang nih eranya era-era media sosial ya kan. Ya Allah, banyak banget nih jempol-jempol yang jadi jahat-jahat gitu komentarnya di media sosial. Udahlah, kamu gak tahu, kamu gak kenal, udah gak usah banyakkan komentar. Ada artis begini, artis begitu, panjang bener komentarnya. Ya Allah, ya Allah. Enggak lah ya kita ya. Kita dari kisah-kisah ini kan dunia nih selalu berulang. Kisah-kisahnya kan terus berulang nih. Kita, siapakah kamu dalam kisah ini gitu kan? Ibunya Sayyidah Maryam? Atau Nabi Zakaria? Atau Sayyidah Maryam? Atau Nabi Isa? Ataukah kaumnya nih, jangan-jangan yang segala sesuatu dikomentarin, segala sesuatu dipertanyakan. Sayyidah Maryam kemudian mengatakan, fa asyarat ilaih, beliau memberi isyarat kepada anak tersebut. Qalu, mereka masih ngomong lagi, kaifa nukallimu man kana fil bahdi sobiyya, bagaimana bisa bicara sama kami nih yang masih anak bayi, yang masih berada dalam buayan. Tahu-tahu bayinya ngomong, bayinya Nabi Allah Isa. Inni Abdullah ataniyal kitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ila akhir ma qal sadaqallahul azim. Langsung tuh Nabi Allah Isa-nya bicara.
bahwa saya adalah hamba Allah. Allah menjadikan saya adalah seorang anak yang lahir tanpa bapak. Dan Allah akan menjadikan saya sebagai nabi. Nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barram bi walidati. Karena itu tuh terusannya saya akan menjadi anak yang berbakti. Oh panjang bener ucapannya Nabi Allah Isa, bahkan dari sejak bayi. Iman sudah Allah kasih, fasih sudah Allah kasih, luar biasa. Ketika hati seorang ibu menjadi begitu taat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan keluarganya jadi berkah, hidupannya jadi berkah. Yang mustahil aja bisa dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang masuk akal ya, yang mustahil sekalipun bisa Allah kasih. Syaratnya cuma satu, tetaplah di jalan Allah. Tetaplah di jalan Allah. Itu pelajarannya dari Sayyidah Maryam, dari Ibunda Sayyidah Maryam, dari kisah-kisah kehidupan orang-orang soleh. Hanya Allah yang mengerti kita. Tetaplah selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah.